Wah, gila, Indonesia ini betul-betul dibodoh-bodohin. Karena apa? Negara kita sudah digadaikan ke IMF, ke luar negeri. Tentunya ya, karena presiden pengkhianat bangsa itu yang lu bilang sebagai pahlawan, padahal prestasinya dia apa? Jual negara kita ke IMF, jual wilayah kita ke Australia. That's the fact, guys. Wajar aja kemudian rupiah menjadi menguat. Kenapa? Wow, dia presiden yang hebat sekali, rupiah menguat sangat drastis di era dia. Iya, supaya apa? Petani kita mati, lebih murah impor barang. Karena rupiah lu jadi lebih powerful. So, buat apa lagi nanam beras? Buat apa lagi nanam kedelai? Buat apa lagi nanam gandum? Impor aja. Rupiah lu udah dibikin menguat supaya petani kita mati. Waduh. Guys. Hari ini kita swasembada pangan, apa yang terjadi? Mereka marah-marah. Kita tidak impor lagi, mereka marah-marah. Indonesia sebentar lagi tidak lagi menjadi budak dolar. Karena semua bahan makanan itu kita impor pakai dolar. Dari sini lu udah tahu bahaya. Karena kalau makin banyak penduduk Indonesia yang hobinya kawin dan punya anak ini, makin banyak penduduk kita, makin tambah tahun, makin jadi budak lah kita. Karena semua makanan lu kita impor pakai dolar. Waduh. Ngeri gak? Makanya lu gak usah heran. Harusnya begitu melemah rupiah, kita itu harusnya senang mendukung ada program apa swasembada pangan, ada program apa swasembada energi. Kita harusnya happy supaya kita bisa merdeka dari jebakan mafia-mafia impor itu loh. Tapi anehnya ya, justru makin banyak influencer-influencer yang apa? Memerintahkan followernya buat beli dolar. Kan lu pengkhianat bangsa lu memang lu brengsek lu. Ujung-ujungnya apa? Suruh cari cuan. Rupiah tambah lemah, lebih baik jadi pengkhianat bangsa. Makanya mereka berlomba-lomba terima duit George Soros, dibayar pakai dolar. Seneng lu ya. Wah, di sini ya teman-teman, seperti Anda lihat, seperti dilansir dari Clipper Benix ya. Thank you Bang Benik udah jelasin ke kita. Tapi di sini kita bahas sebentar nih, bahwasanya ternyata disinyalir ternyata presiden yang selama ini dipuja-puja sebagai penyelamat bangsa ternyata menjual negara. Ini konteksnya adalah karena rupiah sedang melemah, dan seperti yang kita tahu di sini teman-teman ya, di era beliau ini dengar-dengar ya, beliau ini berhasil menjadikan rupiah kita menguat, tapi dengan cara-cara tertentu yang menurut Bang Benix ini teman-teman ternyata salah besar, karena mengimpor besar-besaran yang justru mematikan para petani kita di era itu. Jadi apakah benar nih kita harus melakukan hal yang serupa nih di tengah kita swasembada pangan, swasembada energi kayak begini? Wah, jangan-jangan nih bener apa yang dikatakan sama Bang Benix nih teman-teman. Indonesia pernah punya mata uang yang lebih kuat dari dolar Amerika. Aneh kan? Karena sekarang kebalikannya jauh sekali. Tahun 1960-an, di bawah masa awal pemerintahan Soekarno, 1 rupiah bisa setara dengan 3 dolar Singapura. Nilai tukar kita stabil, cadangan emas masih kuat, dan Indonesia dihormati sebagai negara yang berdaulat atas ekonominya sendiri. Rupiah waktu itu bukan cuma alat tukar, tapi simbol martabat bangsa yang baru merdeka. Kita percaya diri, kita merasa bisa berdiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Is that true? Tapi sejarah berputar cepat. Konflik politik, inflasi gila-gilaan, dan ekonomi yang tidak stabil pelan-pelan merobek nilai rupiah. Ribuan persen inflasi era 60-an, krisis 98, dan berbagai kebijakan yang tidak konsisten membuat mata uang ini jatuh dan tidak pernah benar-benar bangkit lagi. Sekarang, ya kamu tahu sendiri, rupiah mungkin tidak lagi sekuat dulu. Tapi cerita masa lalunya mengingatkan kita satu hal. Bahwa bangsa ini pernah berdiri tegak dan kehilangan kekuatannya bukan karena rakyat malas, tapi karena kebijakan yang salah arah. Nah ini nih kita coba akan membedah dari presiden pertama sampai dengan sekarang ya. Menguat di era siapakah ya? Apakah benar nih menguat di era Soekarno, di era Jokowi, di era SBY, atau era siapa? Coba kita simak nih teman-teman ya. Ternyata titik rupiah terkuat dan terlemah setiap presiden Indonesia. Yang pertama ini adalah 3-4 rupiah awal 1950-an ya. Ini di era Soekarno. Dan terlemahnya di angka 1.000 per dolarnya teman-teman. Lalu kemudian di era Soeharto, di sini kita melihat ya, terkuat di angka 378, lalu kemudian terlemah di angka 16.650. Lalu kemudian kita lihat di era B.J. Habibie teman-teman, ini terkuatnya di angka 6.500, kemudian terlemahnya di 16.800 ya kan. Lalu kita ke Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ya.
Di sini terlihat 6.730 untuk yang terkuat, sedangkan terlemahnya di Rp12.000. Baiklah, lanjut lagi di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Di sini untuk terkuatnya rupiah di angka 8.100 terhadap dolar, kemudian terlemahnya di angka 11.000. Lalu kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 8.500 untuk terkuat dan terlemahnya di 12.650, teman-teman ya. Kemudian di era Presiden Jokowi di sini terkuat di 11.500, terlemah di 16.650 ya. Lalu di Presiden Prabowo Subianto ini terkuatnya di 15.200 ya, dan sekarang ya terlemahnya ini kayak mungkin ada koreksi. Ini karena terakhir di 2025 ya, teman-teman, sebelum sekarang yang mencapai sekitar 17.600, teman-teman ya. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau menurut kalian ini yang paling ngena nih siapa nih ya, titik rupiah terkuat dan terlemah di setiap presiden Indonesia? Apakah benar menguat di era Bung Karno? Gimana ya? Apakah benar gitu ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba analisa kalian di kolom komentar, tulis langsung ya. Jadi World Bank dan IMF nawarin pinjaman dua-duanya tuh. Saya punya uang 30 sampai 40 miliar dolar, 20 sampai 30 miliar dolar. Kalau kamu mau pakai boleh katanya. Itu dibagi untuk beberapa negara yang butuhkan nanti katanya. Wah, banyak juga. Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar untuk negara kita sendiri. Jadi aman. Wah, mukanya asem. Soalnya dia nggak bisa minjemin duit. Nggak bisa dapat bunga dong mereka tuh. Wah, mengenang peran IMF mengkudeta Soeharto pada 98. Beneran nih, kayak begini nih, teman-teman. Wah, ini dia nih ya. Untung nih ya, untung banget nih presiden saat ini tidak tertipu dengan tipu daya asing begitu ya. Terbukti upaya IMF yang coba menjebak Indonesia seperti pada tahun 98 sekarang udah mulai gagal nih ya. Makanya bisa jadi pelemahan rupiah yang terjadi sekarang ya gara-gara mereka lagi. Karena mereka seperti kayak apa ya? Lu nggak mau terima utang dari gua, oke ya. Oke, rupiah lu gua bakal lemahin selama-lamanya. IMF itu kenapa saya bilang ini racun. Kita utang malah ditambah. Katanya lagi kebanyakan utang swasta, sekarang ditambah utang pemerintah. Kursnya yang tadinya gonjang-ganjing dikit malah suruh dilepas. Bebas saja floating. Aduh, akhirnya tuh floatingnya kan luar biasa. BMN nggak tanggung jawab waktu floatingnya luar biasa itu. Mana kan luar biasa peduli itu mereka. floating. Padahal kan IMF yang bikin resep itu kan. Emang nakal ini IMF itu waktu itu. Akhirnya kan belakangan ketahuan bahwa saya memang tujuannya mau jatuhin Pak Harto. Kan ngomong begitu, Michael Gemdesu kan belakangan. Ya kan? Emang saya sudah menebak sendiri. Sebelumnya ini mesti mau jatuhin orang. We created the situation to oblige the President Soeharto leave his job. Di office, ya. Jadi terus bikin ketentuannya tidak boleh ini, harus di stop semua proyek. Lah makin banyak PHK. Ini jadi kebakarannya makin besar kan? Waduh, tadinya kurs sekarang PHK harus dinonjolkan. Jadi terus bikin lagi bunga harus dinaikin. Nah kalau bunga dinaikin kan nggak bisa pada bayar utang, pada ini pada makin ngawur lagi nih. Ini makin kebakarannya makin gede. Jadi semua jelas itu petunjuk-petunjuk IMF itu dengan letter of intent-nya itu supaya kita makin ngancurin ekonomi Indonesia itu jelas betul IMF itu di mana-mana berbuat begitu kalau memang lagi mau jatuhin pemerintah. Ini fresh from the oven, teman-teman ya. Menteri Keuangan RI pada tahun 98 silam, yaitu Fuad Bawazir, ini mengaku ya, bahwa saya sejak awal tuh nggak sepakat dengan berbagai kebijakan dari IMF ini atau International Monetary Funds ya dalam penanganan krisis ekonomi 97-98 ya. Dan memang langkah-langkah tersebut justru malah semakin memperburuk kondisi Indonesia sampai-sampai presiden kita kala itu dilengsarkan, teman-teman. Ya. Jadi memang kayaknya nih kalau kita percaya sama mereka nih bisa jadi bener nih krisis 98 bakal terulang, tapi untungnya Pak Purbaya dengan tegas menolak nih ya yang namanya utang dari IMF tersebut karena
Pak Purbaya ini ekonom handal loh teman-teman ya. Pasti beliau sudah berkaca dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dan tahu ya akal-akalan dari IMF ini.